Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelin Sagita S. Pardosi dengan NIM 112211477. Di sini saya akan membahas materi tentang BPHTB yang diberikan oleh Ibu Sindik Widati, SE, MSI, CPFM, CAVP. Kira-kira ada yang udah tahu belum sih apa itu BPHTB? Kalau belum, simak video ini. BPHTB. BPHTB adalah hak perolehan atas tanah ataupun bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 43, yaitu tentang pajak daerah dan restribusi daerah atau disingkat dengan PDRD. Dalam ini disebutkan bahwa hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan serta bangunan di atasnya. Artinya, yang menjadi objek pajak BPHTB yakni perolehan hak atas penjualan tanah maupun bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau bisa disingkat dengan PPH. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Nah, di sini teman-teman ada beberapa objek yang dikenakan dengan BPHTB. Objek yang pertama itu ada jual beli, yang kedua ada tukar menukar, yang ketiga ada hibah, yang keempat ada waris, dan yang kelima ada hibah wasiat. Keenam ada pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, dan ketujuh ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, dan kedelapan ada penunjukan pembelian saat lelang, kesembilan ada pelaksanaan putusan hakim dengan ketentuan hukum tetap, dan ke-10 ada penggabungan usaha atau peluburan usaha, ke-12 ada pemekaran usaha, dan ke-13 ada hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek pajak meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan, rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah atau pembangunan dikenai BPHTB. Nah, tadi kan itu ada objek yang dikenakan BPHTB. Nah, di sini teman-teman ada objek yang tidak dikenakan BPHTB. Ada 6, yaitu pertama ada perwakilan diplomatik, dan yang kedua ada konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik, dan yang ketiga ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, dan yang keempat ada orang individu atau badan karena konversi, hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang objek yang dikenakan BPHTB, dan sekarang kita akan membahas tentang objek yang tidak dikenakan BPHTB. Di sini ada 6 poin. Poin pertama ada perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik, dan yang kedua ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Dan yang ketiga ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dan yang keempat ada badan atau perwakilan organisasi internasional karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima ada wakaf atau warisan, dan keenam ada digunakan untuk kepentingan ibadah. Di sini selanjutnya ada tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan BPHTB. Subjek BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah ataupun bangunan secara hukum. Sesuai pasal 88 ayat 1 Undang-Undang PDRD, tarif BPHTB dikenakan sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan pajak tidak kena pajak, atau bisa kita singkat dengan MPOP TKP.
Selanjutnya ada syarat BPHTB. Di sini kita harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama itu ada surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Dan yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada fotokopi KTP wajib pajak. Dan yang keempat ada fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Dan yang kelima ada fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C ataupun girik. Nah, sini juga ada beberapa cara menghitung BPHTB. Sini kita akan menggunakan rumusnya, yaitu tarif pajak 5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah pasti berbeda-beda kan? Namun, berdasarkan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang PDRD nomor 28 tahun 2009 ditetapkan paling rendah sebesar 60 juta setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.